Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya seneng anak saya ngaji Ustadz. Tapi kenapa mas saya ketus Ustadz? Maksud ibu bagaimana? Dia menundukkan kepala dan mulai menetes air matanya. Seolah-olah omongan saya waktu mendidiknya itu salah semua. Anak saya jadi ketus Ustaz. Alah ibu, ibu nggak paham agama. Apa yang ibu lakukan itu bid'ah bu. Bu, ibu ini awam. Kata Ustaz saya, hei anak durhaka, demi Allah saya tidak rela, tidak ikhlas mengajarkan agama ini kepada antum sekalian kalau antum melakukan itu kepada ibu dan bapakmu. Sehebat apa antum? Sehebat apa antum? Berani mengatakan ibu saya awam Ustaz, ibu saya bodoh Ustaz. Sehebat apa antum? Yang bikin orang tua antum itu nggak bisa belajar itu antum. Kenapa? Karena antum keburu lahir sebelum dia belajar. Dia mau belajar agama. Yang bikin orang tua bapakmu itu jadi bodoh agama itu antum juga. Dia pengen belajar agama, tapi dia meras keringat untuk memberi nafkah dan membesarkan antum. Dan ketika antum sudah besar begini jawabannya, orang tua saya awam Ustaz. Dan saya dibawa-bawa, kata Ustaz. Sejak kapan kata-kata saya menjadi legitimasi untuk merendahkan ibumu, untuk meneteskan air mata bapakmu? Demi Allah, air susu yang paling mahal itu adalah air susu ibu. Dan keringat yang paling berharga di muka bumi ini adalah tetesan keringat bapakmu. Sejak kapan gitu loh antum yang mengaku hijrah, antum yang mengaku jadi orang beragama, antum yang mengaku menjadi orang yang lebih paham, lalu memaki-maki ibu dengan kata ala ibu bodoh, ala bapak nggak tahu agama, dan meninggalkan mereka dengan tetesan air mata. Demi Allah haram ilmumu, demi Allah haram surga untukmu. Kenapa? Man arda walidayhi faqad arda Allah, wa man askhata walidayhi faqad askhata Allah. Siapa yang buat senang orang tua itu buat senang Allah. Siapa yang buat marah orang tua itu buat marah Allah. Camkan ini, rekam dan dengarkan kepada anak-anakmu di rumah yang baru belajar 1-2 hadis, tiba-tiba mengklaim ibu ini bodoh, ayah ini gak ngerti agama. Demi Allah saudaraku, Allah subhanahu wa ta'ala murka. Dan saya gak ridho dengan mengatakan bawa nama saya untuk mengatakan ini kepada ibu dan bapakmu. Ibu bapak kita tuh bodoh tuh kenapa? Kita yang bikin. Demi Allah yang paling berhak untuk menikmati ilmu dan lemah lembutnya dirimu itu orang tuamu anakku. Yang paling berhak atas mengalami dan merasakan indahnya orang habis ngaji, makin sopan, makin hormat, makin taat sama orang tua. Itu orang tuamu yang paling berhak, bukan siapapun. Jangan sok berakhlakul karimah kalau masih ketus di rumah. Mengajarkan hadis, mengabarkan hadis Nabi, tapi kasar sama orang tua. Ingat Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunya tuh penyembah berhala. Demi Allah saudaraku, bahkan ibumu penyembah berhala pun tetap wajib kau hormati, kau sayangi, dan kau dakwah pelan-pelan secara santun dengannya. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu dilarang oleh ibunya untuk datang ke pengajian Nabi Muhammad di rumah Arqam bin Abil Arqam. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas tidak datang. Sa'ad bin Abi Waqqas itu dilarang sholat oleh ibunya. Dan saat tidak sholat sampai ibunya tertidur, baru saat sholat. Sampai ibunya nyuruh, baru saat bin Abi Waqqas mampir ke rumahnya Arqam bin Abil Arqam untuk mendengarkan Rasulullah. Dan pura-pura jatuh, pura-pura sakit, pura-pura terlambat, karena dia mendengarkan Nabi SAW. Dan dia dengan relanya berkata demikian kepada ibunya, supaya ibunya tidak sakit hati. Lah kau sehebat apa? Sehebat Sa'ad bin Abi Waqqas. Lebih hebat daripada Abu Bakar Siddiq yang ibunya masih beragama Yahudi, yang masih sayang mati-matian dengan ibunya. Sehebat apa dirimu saudaraku anak muda? Secanggih apa ilmumu? Mengatakan ibumu bodoh, mengatakan ayahmu kurang agama. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas lama belum datang, nggak datang ke pengajian karena ibunya masih menahannya. Sampai ibunya nggak mau makan. Sa'ad nggak meninggalkan ibunya sampai ibunya mau makan selama 3 hari. Tahu antum sekalian apa yang dibisikin malaikat Jibril kepada Nabi SAW yang lagi ngajar di rumah Arqam bin Abil Arqam? Malaikat Jibril berucap, yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah
Nabi sampai tersentak lagi mengajar jamaah sekalian. Nabi diam dan mengulang-ulang kata-kata malaikat Jibril. Yaslu alaikumul an rajulun min ahli jannah. Yaslu alaikumul an rajulun min ahli jannah. Yaslu alaikumul an rajulun min ahli jannah. Akan datang kepada kalian seorang laki-laki penduduk surga. Akan datang sebentar lagi dari kalian seorang laki-laki penduduk surga. Akan datang sebentar lagi nih seorang penduduk surga. Nabi pun tidak tahu siapa yang telah tercatat sebagai penduduk surga tanpa hisab. Orang pertama dijamin surga. Ternyata dari balik bukit keluar Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal ibunya penyembah berhala, saudaraku. Sa'ad bin Abi Waqqas belum banyak ilmu agamanya. Dia cuma sayang sama ibunya, walaupun ibunya penyembah berhala. Dia cuma cinta sama ibunya, walau ibunya penyembah berhala. Allah telah jamin masuk surga tanpa hisab melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kau yang udah mulai hijrah dan berkata pada ibumu dan bapakmu, ya ibu tahu apa? Bapak ini kurang agama. Ngajilah Pak, ngaji. Jangan ributin orang, ngajilah Pak, ngaji. Demi Allah, netesnya air mata ibu, netesnya air mata bapak, atau batinnya yang terkoyak mengharamkanmu dari masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah fi ridha walidayhi wa sukhtullah wa sukhtu walidayhi. Sampai Utsman bin Affan tidak ikut perang gara-gara ini. Dan Nabi memaafkan. Kenapa? Karena jihad fisabilillah di masa Rasul lebih afdal merawat orang tua daripada jihad fisabilillah di masa Rasul. Wallahi akhi. Apalagi orang tuamu sudah susah, sudah kencing sendiri di celana, kau masih ngaji, kau masih tinggalin dengan alasan nuntut ilmu, celaka kamu. Dan ibumu pengen didampingin olehmu, kau masih jalan ke sana kemari. Ya Allah ya Rabb, Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara warhamhuma kama rabbayani shighara. Mungkin ada kata-kata kita yang salah dengannya. Mungkin ada kata-kata kita yang keliru dengannya. Mungkin karena kita nggak sanggup merawat, akhirnya kita kasih babysitter. Karena kita nggak sanggup merawat, kita kasih pembantu untuk ibu kita. Dan kita merasa berjasa karena kita mengirimkan pembantu. Padahal bukan itu yang diinginkan ibu. Padahal bukan itu yang diinginkan bapak. Yang diinginkan adalah pelukan darimu dan kasih sayang darimu. Demi Allah, matanya mampu membaca wajahmu ketika kau pengen atau nggak ngerawatnya. Karena itu kadang-kadang dia bilang nggak usah deh. Padahal dia tahu hatimu menolak. Sering kali bapak kita bilang bapak nggak lapar. Padahal dia lapar. Dia lihat wajahmu kepengen makanan itu. Sering kali ibumu berkata jangan sekarang. Dia lihat wajahmu karena kau malas untuk nganterin, sehingga ibumu berkata jangan sekarang. Begitu lunaknya batin ibu dan bapakmu. Tapi kadang-kadang kita kurang paham dengan situasi seperti ini. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.